Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga anak ibu semua dalam keadaan sehat ya, amin. Ya, kali ini ibu sedikit memberikan penjelasan singkat tentang kotak konseling dengan kotak aduan supaya tidak bingung harus mengisi bagian yang mana, kenapa saya harus mengisi kotak aduan atau kotak konseling. Baik, satu-satu ibu jelaskan dulu tentang kotak konselingnya. Nah, kotak konseling ini ibu buat berupa link Google Form. Ya, ini masih ibu kunci, jadi jawabannya masih seperti ini ya nak ya. Nanti kalau udah dibuka udah bisa diisi. Ya, sekarang kita beri penjelasan sedikit tentang kotak konseling. Itu adalah instrumen atau media BK yang berfungsi sebagai sarana bagi konseli ini siswa ya nak ya, untuk menyampaikan masalah dan pertanyaan-pertanyaan secara tidak langsung. Jadi kotak konseling itu nih, kotak biru yang di depan ruangan BK, yaitu kalau kita sekolah ya nak ya, itu kotak masalah, itu fungsinya sama dengan kotak konseling ya. Namun karena kondisi kita tidak, sekolah itu masih belum dibuka, maka ibu mencari cara supaya fungsi dari kotak masalah itu tetap bisa dijalankan ya. Nah, salah satunya ibu mencari jalan dengan Google Formulir ini. Ya, baik. Nah, kita lanjutkan. Jadi, kotak konseling itu adalah suatu fasilitasi dari BK agar siswa bisa mengungkapkan permasalahan pribadi, sosial, belajar ya, yang di sekolah yang dihadapinya kepada guru BK, baik secara permasalahan yang dihadapinya itu baik masalah yang di sekolah ataupun di luar sekolah. Nah, kenapa? Karena permasalahan yang dihadapi ini bisa menghambat suatu proses pembelajaran. Contohnya anak ini mungkin nggak fokus lagi di dalam belajar. Ini contohnya ya. Lalu, fungsi dan tujuan. Fungsi dan tujuan ini adalah sebagai alat pengungkapan permasalahan yang ada dalam diri siswa, terutama bagi siswa ibu yang masih menganggap bahwa guru BK hanya menangani siswa yang bermasalah. Nah, ini juga bisa membantu untuk siswa ibu yang pemalu ya, atau takut mengungkapkan permasalahannya, baik masalah pribadi atau masalah sosial. Nah, ini bisa diungkapkan secara langsung kepada guru BK. Baik, kita masuk kepada linknya. Ketika Ananda nanti membuka link, maka Ananda akan terlihat tampilan seperti ini. Ananda tinggal tulis nama saja di sini, nama lengkap ya nak ya, jangan nama panggilan. Next, di situ ada kelas, tinggal disentuh saja kelas Ananda, sesuaikan. Lalu ini masalah sengaja dibuat narasi panjang supaya Ananda bisa bercerita panjang permasalahan Anda di sini ya nak ya. Ungkapkan saja permasalahannya pada kolom masalah. Lalu hari tanggal konseling. Ini Ananda bisa tulis hari dan kapan Ananda melaporkan atau mengisi kotak masalah ini saja. Lalu jam konseling ini dibuat menurut kira-kira Ananda bisanya kapan, jam berapa dan kapan. Karena hari pasnya itu nanti kita bisa konfirmasikan kembali ya nak ya. Lalu di sini ada jalur konseling yang diinginkan. Nah, jalur konseling yang diinginkan ini memang sengaja ibu buat banyak dan ada juga lainnya supaya apa? Dengan kondisi kita seperti sekarang ini kita mencari berbagai alternatif jalan agar proses konseling kita tetap bisa berjalan. Umpamanya Ananda memilih link Google Formulir seperti ini, nanti kita kondisikan, atau ini pilih salah satu saja ya nak ya, atau dengan WA, bisa dengan chat, atau dengan panggilan ya, bisa juga dengan visi, nanti dikondisikan juga waktunya kapan, atau Ananda memilih dengan cara email boleh, lalu dengan Google Classroom juga boleh, atau Ananda punya ide lain itu diisi pada kolom lainnya.
Intinya jangan khawatir, di bimbingan konseling itu kita berpegang pada azas kerahasiaan. Apapun yang Anda tulis pada link kotak konseling ini tidak bisa dibaca oleh teman Ananda yang lainnya. Jadi bersifat sangat privasi sekali. Baik, itu adalah kotak konseling. Sekarang mari kita lihat kotak aduan. Ini Ibu ambil dari kelas 85, nggak apa-apa ya Nak, contoh aja karena sama itu. Nah, ini kita masuk ke kotak aduan. Hampir sama kotak aduan, hanya saja kalau kotak aduan Ananda bisa mengadukan atau menyampaikan permasalahan ketika Ananda bermasalah dengan teman Ananda di sekolah. Ya, tetap Ananda sama seperti tadi. Ananda menuliskan nama lengkap ya Nak ya. Nama absensi, di sini ada kelas, tinggal disentuh saja kelasnya, disesuaikan, lalu siswa yang dilaporkan, sebutkan namanya jelas, yang nama absen kalau bisa ya Nak ya. Lalu kelasnya, hari dan tanggal ini kapan Anda melaporkan ini, lalu aduannya apa. Sama seperti tadi, aduan ini dibuat narasi supaya Anda bisa bercerita panjang di sini. Lalu hasil atau solusi yang diharapkan ini juga berupa narasi supaya karena ada satu pembelajaran di bimbingan konseling bahwa seorang siswa, seorang remaja harus bisa mengatasi permasalahannya secara mandiri. Itu tujuan daripada perkembangan siswa ya, perkembangan remaja. Nah, hasil atau solusi yang diharapkan ini, Ananda apakah sudah ada pernah melakukan penyelesaian masalah sendiri namun belum berhasil, atau memang belum ada pernah dilakukan penyelesaian. Ini Ananda tulis pada hasil atau solusi yang diharapkan. Ya, kalau tidak ada juga nggak apa-apa, kamu sebutkan saja. Lalu kalau sudah selesai, kirim saja. Sama seperti tadi, insya Allah azas privasi itu terjaga sekali. Ini tidak bisa dibaca. Walaupun linknya bisa masuk temanmu di sini, tapi temanmu tidak bisa membaca apa yang kamu tulis. Jadi insya Allah sangat privasi sekali ya Nak ya. Oke, demikian penjelasan Ibu tentang kotak masalah dan kotak aduan. Ibu harap mengerti semuanya, tidak ada lagi yang bingung. Ini kapan saya harus mengisi kotak aduan, kapan saya harus mengisi kotak masalah. Dengan penjelasan singkat ini, Ibu harap semuanya sudah paham semuanya. Oke, semoga bermanfaat. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.